2 kelas 4203 jurusan manajemen. Kami akan melakukan kegiatan penyuluhan dan wawancara kepada agen pupuk dan kemplang yang bernama Ucak. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita perkenalkan diri dulu dari sebelah. Kenapa nama saya Saudara Putra dengan NIM 6425986. Saya Fadil Arfa dengan NIM 6451939. Saya Nadara Prizana Mustafa dengan NIM 6425046. Saya Abdullah Al-Afghani dengan NIM 64250-200. Saya Muksid Lutisiawan dengan NIM 6450827. Saya Fatul Mubarok dengan NIM 4251697. Saya Christian Jambang dengan NIM 64250231. Jadi kata di situ kebiasaan kita adalah bukan cuma soal kerupuk yang paling ada, tapi juga gimana cara kita setting pembeli, gimana kita pembeli sekarang pintar-pintar, dia nggak cuma beli kerupuk, dia beli seperti kita sama. Kenapa penting Pak? Karena saya tapi yang jual mukanya jutek, terus timbang sambil kopi ini kita sama anaknya jual ramah, senyum gitu kan, bisa ngasih tester juga gitu. Kalau bapak jadi pembeli pilih yang mana? Jelas yang ramah, yang ngasih tester, dan yang pelayanan yang tadi pasti nyaman. Jadi ini juga Pak, dalam kita berbisnis dan kita berdagang gitu Pak, itu tuh ada beberapa karakter gitu Pak. Di sini kita ambil 5 karakter penting. Yang pertama itu ada jujur, disiplin, ramah dan sopan seperti yang dijelaskan Pak tadi, serta bertanggung jawab dan mau belajar Pak. Nah, yang pertama jujur nih, mulai dari kita timbangan ini Pak, ini ukuran size yang misalnya kilo, jadinya ketika di dalam ini kan ini ada tulisannya itu 1 kilo, 1 kilo gitu, harus jujur sesuai, jangan kita bilangnya di tulisnya 1 kilo tapi isinya kita kurangin jadi 900 gram atau 250 gram gitu Pak. Nah, yang kedua itu disiplin ya Pak, tentang disiplin ini kita kan sebenarnya konsepnya kayak ini ya Pak, saling mengantar apa bukan Pak? Kita bagiannya, Dua-duanya. yang pertama kita di sini ya, tempatnya, kemudian kita juga melayani via online, terus ada beberapa reseller yang punya lapak, kita kirim. Nah, berarti kami sama aja kita ngirim ya Pak. Kita ini udah janjian sama sellernya jam 10 pagi nih. Tapi misalnya masak sendiri nganternya telah jam 11 siang gitu, itu juga nggak disiplin. Jadinya dari diri kita sebagai bisnis juga sebagai pedagang itu harus punya jiwa disiplin biar apa ya namanya, seller juga itu biar stoknya nggak terlambat di sana di seller. Kemudian ada ramah dan sopan ya, sekarang kita orang tadi ramah tadi Sebagai penjual juga harus melayani dengan sepenuh hati, ramah. yang tadi ada terakhirnya ada bertanggung jawab. Itu yang masuk dari bertanggung jawab itu apa ya namanya, dari segi pupuknya itu harus konsisten Pak. Misalnya rasanya, panennya juga itu harus konsisten, harganya hanya segala macam itu kalau misalnya ada udah yang expired atau non-stop atau gimana gitu udah nggak enak, kalau bisa bertanggung jawab itu jangan dijual setelah disimpan sendiri atau di ya gimana supaya di olah lagi atau di gimana kemudian ada mau belajar. Nah ini kan kalau kita ini kan di zaman modern ya, jadinya kita harus mengikuti zaman ini Pak. Jadinya mulai dari penjualan, mulai dari bikin cara berprosesnya itu kita harus mengikuti zaman supaya untuk ini juga ada nilainya gitu Pak di pasaran. Ya manusia kan punya kesalahan, dari kita itu harus menerima kesalahan. Nah kesalahan ini yang biasa kita lakukan itu dari pedagang itu yang dapat mengikut membeli jadi
semua itu pertama itu jutek sama pelanggan, yang kedua harga ditanya malah jawab lihat aja sendiri misalkan gitu ya contohnya. Terus yang ketiga nih, hari ini kerupuknya renyah, minggu depan alot. Nah itu kan saran-saran kita yang harus kita baiki. Terus ada lagi contohnya kayak tapak kotor dan banyak lalat gitu, pokoknya tidak egois lah, pasti itu pembelinya pada menjauh. Nah cara meningkatkan penjualan ada juga, gimana biar dagangan laris. Nah ada 4 jurus. Pertama, kemasan itu harus bagus, nah, harus ada nomor WA-nya, terus kelihatan lebih profesional. Yang kedua, rasa harus sama terus, jangan ubah-ubah, masih bikin takaran biar nggak meleset. Nah jadi takarannya tuh harus pas ya. Nah iya, terus buat promosi itu kalau dibungkusnya bisa dicantumin WA foto produk itu, terus dikirim-kirim ke grup-grup gitu. Nah terus yang terakhir titip jual, coba tawarin ke warung-warung produk bapaknya. Terus bukan cuma di pasar doang jualannya, nah, harus lewat media online juga. Ini Pak, saya jadi penjualan jual ngetek, ngetek, terus giliran ditanya harga ini jawabannya nggak ngenakin, terus ya masih lebih Kita harus nawarin tambahan awal dari ini ada nanti Pak, mungkin Bapak jangan pernah malu ketika usaha kecil dulu, karena ada satu pabrik yang kecil juga dari kecil dan mungkin sekarang udah sangat besar di saingan. Kuncinya cuma 3 Pak, 1 jujur, 2 konsisten, 3 mau belajar. Nah mungkin insya Allah dengan Bapak bukan cuma dengan keluarga, tapi bisa mulai kemudian sarjana dan membangun produk apa yang lebih besar lagi. menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dengan menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan memberikan akses pekerjaan bagi orang yang Timbangan ya. Jadi kita memang sengaja tidak mencantumkan jumlah terkecuali ada pembeli yang bertanya. Kenapa demikian? Karena kita justru jarang mengurangi, malah lebih dari apa yang mestinya disepakati ya. Dan misalnya itu kan kalau dalam ini rata-ratanya 200 gram. Dan terkadang produk ini tadi saya sampaikan, misalnya non teknisnya pas digoreng agak bantal. Dengan sendirinya yang dipakai ukurannya itu kewajaran dan kepantasan. Jadi biasa bisa jadi itu malah seperempat, ya 250 gram, mungkin bisa lebih. Karena kita tadi demi menjaga kepuasan konsumen tadi, sehingga biarlah kita untungnya tidak gede, tapi konsumen puas. Toh itu nggak terus-terusan terjadi. Iya, paling-paling misalnya dari 10 kasus 1 kali yang kayak gitu dikirim barangnya kurang bagus. Jadi kita udah punya komitmen ya dalam pinjaman terbesar ini, supaya suatu waktu tadi ada masalah non teknis tadi kita sampai merugikan pembeli. Jadi kalau yang bentuk kerupuk sambal kita bilangin aja itu kisaran 130 sampai 170. Jadi sepenuhan itu ya, ukurannya terusan gitu. Nah, itu kalau berat sulit kita menentukan karena khawatir gini terjadi penipuan tadi. Kita cantumkan di situ misalnya 150, tahunnya 130 udah full karena ngembang. Nah saya itu nggak mau berbohong gitu. Makanya kecuali ada konsumen yang bertanya, Pak itu beratnya berapa ya, baru kita sampaikan. Kalau yang berbentuk kembang, ini 200 gram. Kalau yang sanggul, nah itu kisaran 100 sampai 130 sampai 170 tergantung bantal atau enggaknya gitu. Iya. Jadi saya udah mensiasati lebih awal untuk menghindari
tadi pertama takut ada kecurangan tadi, nah itu yang keduanya tadi menjaga kepuasan pelanggan. Mungkin itu yang terkait timbangan tadi. Kunci UMKM Kerupuk dan Kemplang bertahan lama itu apa sih Om kuncinya? Ada apa yang kira-kira Pertanyaannya bertahan lama apanya nih? Bertahan lama masa apa? Ketahanan enggak tengiknya apa? Tahan lama eksistensinya. Pertama eksistensi. Kalau eksistensi yang pertama memang alhamdulillah kita ini kan produk yang olahan apa namanya olahan yang dari mentah. Nah yang produk ini memang jarang orang yang bisa karena punya skill atau kemampuan khusus. Nah, produk ini memang bukan sederhana tapi susah prosesnya, mulai dari pemotongan ya. Itu jadi jarang orang yang punya skill ini. Nah, kebanyakan orang yang dari Pulau Jawa ini mendatangkan kerupuk Palembang itu dalam keadaan sudah matang. Kadang sudah seperti ini. Ya, sudah tinggal konsumsi gitu kan, sudah makan. Sehingga nggak tahan lama dia tuh. Terus ini kan mulai dari produksi di sananya, terus masa waktu kirimannya minimal itu sekitar 3-4 hari. Nah, terus dari sananya kan nggak tahu kapan digorengnya gitu. Nah, sehingga produk Indah ini menawarkan fresh gitu barangnya tuh, sehingga itulah konsumen tuh malah yang sudah membeli produk kita ketagihan gitu. Dengan Tadi salah satunya Om tuh yang di sini yang masih fresh banget gitu digorengnya Iya, langsung di betul. sini, bukan yang dikirim dari karena sana. kita diolah dari sini kan, Iya. kita beli bahan mentah gitu. Yang kedua itu gimana Om itu kebetulan di olahan ini itu belajarnya dari mana sih? Kira-kira? Ini memang belajar dulu dari ade ya. Oh, dari Ya, ada ade ikan dari Palembang. Kebetulan lebih dulu, tapi di sana oh, beliaunya di sana. di Palembang, ya posisinya di Parabumuri. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kira-kira kalau ada orang yang mau kayak ini tuh butuh berapa lama sih buat pembelajaran olahnya atau mungkin modal-modal awalnya bisa maksudnya jadi produksi sebesar Om sekarang? Kalau waktu ya itu relatif ya, karena gini produk ini nggak tetap ya dalam suatu kondisi. Misal kalau cuaca di sana ya kurang mendukung, misalnya sering hujan, nah itu produk itu susah itu. Jadi teknik pengopenannya lebih lama, relatif lebih lama. Tergantung sama Ya, cuaca juga ya. gitu. Jadi ada hubungannya sama cuaca. Nah, kalau produknya dikirim dari sana memang bagus, ya itu relatif mudah orang untuk belajar. Jadi itu, jadi ada hal-hal yang non teknis. Ada yang teknis juga. Iya, gitu. Kalau cara meningkatkan penjualan ini jangan supaya naik terus dengan strategi Om dengan pesaing-pesaingnya gimana bos? Yang pertama jelas kita servis ya, dimana kita pelayanannya bagus gitu ya. Karena jelas yang berikutnya kita pastikan bahwa produk kita itu ya tadi punya keunggulan kualitasnya. Jadi itu kualitas itu salah satu yang membuat kita itu bisa semakin maju gitu. Nah, terus kita kan sekarang kalau dulu pertimbangannya kita punya reseller yang orang banyak makanya ya, maksudnya ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan, nah kayak ibu rumah tangga gitu, tapi dia punya pengen ada usaha, nah itu direkrut jadi reseller, masuk mereka tuh ke pabrik-pabrik gitu ya. Nah karena sekarang mungkin ininya kurang bagus, kita beralih strateginya, nah, kita mendekati toko-toko yang gede gitu, yang retail juga, jadi kita masuk ke itu. Ya, alhamdulillah sekarang produk kita memang dari dulu sudah dikenal dan disenangi orang,
Nah dengan pergeseran tadi ya, dan karena sesuatu hal mungkin di industri agak kurang nih, ya di pabrik-pabrik kurang responnya agak kurang karena mungkin penghematan segala macam. Nah, sekarang masuknya ke itu, ke retail yang itu, toko-toko Lebih besar grosir. Ya alhamdulillah lebih besar gitu. Mohon maaf Pak, kalau misalnya dalam penyampaian kami sering ini apa namanya ngomongnya tak pantai gitu Pak. Karena kan dulu baru belajar menghadapi ya masyarakat ini ke dunia bisa ini belajar itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.